pagi. Pagi, luar biasa. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Siapa kita? Kadin Ternate. Siapa kita? Kadin Ternate. Jackson. Buka. Buka mulut. Ha. Buka gigi. Gigi. Tertawa. Hahaha. Tertawa. Hahaha. Adakah semangat TBK di hatimu? Ada. Mana dia? Ini dia. Adakah semangat TBK di hatimu? Ada. Mana dia? Ini dia. 3, 2, 1. Selamat pagi rakyat Indonesia. Salam dari Maluku Utara. Kita wangi dan malaman. Kita lari dari raja. Selalu ikhlas dalam bekerja. Pasti syarat waktu dan biaya. Sebagai bentuk raya dan prima. Kami siap untuk merdeka. Kami siap untuk merdeka. Kadin Ternate. Pasti merdeka. Kadin Ternate. Pasti merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati, tim penilai internal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ternate telah melaksanakan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ternate memiliki sumber daya manusia sebanyak 37 orang, terdiri dari pejabat struktural 12 orang, kemudian CFT ada 8 orang, CFU ada 17 orang. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ternate terdiri dari 2 kota, 4 kabupaten. Pertama, Kota Ternate, yang kedua Kota Tidore, yang ketiga Kabupaten Halmahera Barat, yang keempat Kabupaten Halmahera Selatan, kelima Kabupaten Kepulauan Sula, yang keenam Kabupaten Pulau Taliatu. Adapun visi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ternate adalah masyarakat memperoleh kepastian hukum. Misinya adalah melindungi hak asasi manusia. Kemudian moto melayani dengan tulus. Janji layanan adalah kepastian persyaratan, kepastian biaya, kemudian kepastian waktu penyelesaian. Zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani memiliki 6 faktor pengungkit. Pertama adalah manajemen perubahan, yang kedua penataan tata laksana, ketiga penataan sistem manajemen SDM, yang keempat penguatan akuntabilitas kinerja, kemudian yang kelima penguatan pengawasan, kemudian yang terakhir keenam peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun faktor pengungkit memiliki hasil adalah kepastian dan akuntabilitas organisasi, kemudian peningkatan pelayanan publik, kemudian pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN. Pertama adalah manajemen perubahan. Target yang ingin dicapai adalah pertama meningkatkan komitmen seluruh pegawai dalam membangun zona integritas. Kemudian merubah pola pikir dan budaya kerja seluruh pegawai. Yang ketiga, menurunnya risiko kegagalan terhadap adanya resistensi terhadap perubahan. Pencanangan zona integritas dan penandatanganan fakta integritas jajaran Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ternate disaksikan oleh Ombudsman, Kepolisian, dan Kejaksaan. Setelah pencanangan, kami melakukan pembentukan tim kerja yang didasarkan dengan surat keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ternate. Setelah tim dibentuk,
kami melakukan sosialisasi baik internal maupun eksternal ke masyarakat melalui media sosial, media cetak. Selain itu kami melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja dengan cara melakukan workshop, seminar, kemudian sarana olahraga, kemudian untuk kegiatan coffee morning, kerohanian yang diikuti oleh seluruh pegawai kantor imigrasi kelas 1 TPI Ternate. Yang kedua, penataan tata laksana. Target yang ingin dicapai adalah meningkatnya pengguna teknik informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen organisasi. Kemudian meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen organisasi. Kemudian meningkatnya kinerja di zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih melayani. Kemudian kantor imigrasi kelas 1 TPI Ternate membuat SOP turunan dari SOP pusat, memasang alur layanan di ruang pelayanan agar mudah dilihat oleh pengguna layanan serta melakukan evaluasi terhadap SOP yang ada. Pengguna teknologi informasi dalam setiap kegiatan organisasi termasuk dalam melakukan pengukuran kinerja organisasi atau e-performance dan kinerja pegawai dalam organisasi SIMPEK, layanan persuratan kantor si Sumaker, serta kegiatan pelayanan publik pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Ternate yang mengacu pada pengguna teknologi informasi seperti APAPO, APOA, SIMKIM versi 2, kemudian penyebaran informasi melalui web, media sosial, serta layanan pengaduan masyarakat dengan QR Code maupun layanan aplikasi WhatsApp. Ketiga, penataan sistem manajemen SDM. Target yang ingin dicapai adalah meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM dan meningkatkan disiplin SDM, meningkatkan efektivitas manajemen SDM dan meningkatkan profesionalisme SDM. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi. Di awal tahun kami mengadakan untuk rapat kebutuhan pegawai berdasarkan hasil evaluasi pada tahun sebelumnya yang nantinya akan kami laporkan ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. Pola mutasi internal kami lakukan berdasarkan analisa beban kerja pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Ternate, kemudian bertujuan untuk melakukan refreshing atau penyegaran di tusi masing-masing pegawai. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi dilakukan secara periodik untuk mengetahui kualifikasi pegawai yang harus diikutsertakan dalam diklat pengembangan kemampuan dalam melaksanakan tugas organisasi dengan pertimbangan penilaian SKP. Penilaian kinerja individu dilakukan secara berkala setiap bulan berdasarkan SKP yang diajukan kepada atasan langsung. Dan di awal tahun yang mengacu pada DIPA dan perjanjian kinerja yang telah sepakati, yang ini dijadikan dasar dalam pemberian penghargaan maupun punishment kepada pegawai dan direkomendasikan untuk pemunculan diklat pegawai. Untuk penegakan aturan disiplin atau kode etik, kode perilaku pegawai, penerapan aturan disiplin atau kode etik perilaku pegawai diinternalisasikan kepada seluruh pegawai dan kemudian dilakukan satu kegiatan sosialisasi dan dilakukan seperti apel pagi, briefing nantinya dapat digunakan sebagai acuan untuk motivasi kepada seluruh pegawai dan serta dilakukan pemutahiran data pegawai secara berkala setiap bulan
berdasarkan pada aplikasi SIMPEK. Keempat, penguatan akuntabilitas. Target yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja organisasi. Dalam hal ini pimpinan terlibat langsung dalam rapat penyusunan rencana kerja tahunan atau RKT, rapat penetapan kinerja serta melakukan pemantauan terhadap pencapaian kinerja yang dilakukan secara periodik setiap triwulan. Dalam hal pengelolaan akuntabilitas kinerja, kami membuat rencana turunan dari rencana kerja yang mendukung adanya peningkatan pelayanan publik, misalnya mengurangi korupsi yang spesifik terukur dapat dicapai realistis dalam waktu yang jelas. Kemudian kami juga melakukan secara berkala pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Maluku Utara, dan kami juga melakukan pengukuran kinerja melalui aplikasi e-performance, e-tarja maupun SIMPEK. Yang kelima, penguatan pengawasan. Target yang ingin dicapai, pertama meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, kemudian kedua meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara, ketiga mempertahankan predikat WTP dari BPK atas opini laporan keuangan, kemudian yang terakhir menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ternate juga telah membentuk pertama tim pengendalian gratifikasi, kemudian yang kedua tim penerapan SPIP, yang ketiga untuk tim pengaduan masyarakat, yang keempat whistleblowing system, kelima untuk tim penanganan benturan kepentingan, kemudian 6 seluruh pegawai juga telah menyampaikan laporan harta kekayaan pegawai. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Target yang ingin kami capai, pertama meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan yang kedua meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional, dan yang ketiga meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Pertama, standar pelayanan. Kami juga sudah membuat banner-banner atau petunjuk yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi tersebut, misalkan untuk biaya paspor, terus prosedur paspor, persyaratan untuk pengurusan paspor, berikut juga untuk pengurusan untuk izin keimigrasian bagi warga negara asing. Dalam budaya pelayanan prima, pertama-tama kami tentunya mengedepankan adalah kualitas SDM. Bagaimana bisa menjadikan SDM yang berkualitas? Tentu pertama diadakan untuk pelatihan terhadap SDM, mengikuti workshop, sehingga bisa menghasilkan SDM yang handal. Nantinya produk SDM handal ini dikelola bisa menghasilkan ide-ide yang cemerlang, antara lain sehingga terciptanya untuk pelayanan paspor jarak jauh, terus untuk pelayanan paspor jemput bola di daerah-daerah kepulauan yang mana wilayah kerja kantor imigrasi Ternate terdiri dari pulau-pulau yang dijangkau dengan perjalanan yang cukup jauh. Untuk pemohon paspor bagi orang sakit, kami juga mendatangi ke rumah yang bersangkutan, ke rumah pemohon tersebut, untuk dilakukan pengambilan sidik jari dan foto. Yang kemudian setelah kita proses untuk penyelesaian paspor, akan kami antar ke rumah yang bersangkutan. Ada satu lagi untuk pelayanan paspor haji, yang mana kami mempunyai wilayah kerja terdiri dari pulau-pulau. Untuk menjangkau ke satu pulau itu bisa makan waktu, ada yang 1 hari, ada yang 2 hari. Kita mengirim petugas dari kantor, kirim ke
untuk dilakukan proses pengambilan foto sidik jari, tentunya dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, dengan Kemenak. Kenapa ini kami lakukan? Karena pertimbangannya juga banyak dan faktor keuntungannya banyak. Seandainya ada 50 orang, 100 orang dari salah satu pulau tersebut datang ke kantor, yang mana satu orang membutuhkan biaya 2-3 juta bisa nyampe ke kantor imigrasi. Kalau kita datang ke sana hanya mengirim 4 orang, biaya yang akan hemat banyak, karena hanya biaya 4 orang saja daripada 100 orang datang ke sini. Untuk penilaian kepuasan terhadap pelayanan, kami telah melaksanakan survei penilaian dilakukan kepada masyarakat yang pengguna jasa keimigrasian melalui barcode yang telah disediakan yang diberikan kepada pemohon oleh petugas imigrasi. Kemudian hasil penilaian tersebut dipublikasikan melalui laman dan sosial media di kantor imigrasi Kelas 1 TPI. Untuk inovasi pelayanan publik, kami telah melakukan seperti yang saya sebutkan di sebelumnya, pelayanan mobil paspor bagi calon jemaah haji, kemudian pelayanan paspor bagi pemohon paspor dalam keadaan sakit, manula. Kami mengirim petugas ke pemohon. Berikut nanti setelah selesai kami mengantar paspor tersebut, sehingga masyarakat bisa mendapatkan kepuasan dalam pelayanan dari kantor imigrasi Kelas 1 TPI Ternate. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Untuk kedepannya, kantor imigrasi Kelas 1 TPI Ternate akan selalu berinovasi, memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sebaik-baiknya, transparan dan bebas pungli. Kanim Ternate, pasti WBK.